Ya, saudara, salah satu bangunan monumental yang diharapkan menjadi ikon baru di Sulawesi Selatan yakni Masjid 99 Kuba. Namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khalayak. Untuk mengetahui sejauh mana langkah dalam menyelesaikan pembangunan Masjid 99 Kuba, saat ini sudah hadir di studio inisiator gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba, Dr. Hasrullah. Terima kasih atas kedatangannya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak, tentu kita sama-sama prihatin masjid yang begitu megah, namun kini belum bisa dimanfaatkan. Ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Jadi gerakan Kaukus ini sebenarnya ingin melihat bagaimana fungsi masjid sebenarnya. Karena memang sekitar 2 tahun ini kita kelihatan tidak ada tempat sirkulasi keagamaan muncul di sana. Ya. Jadi kami dari beberapa orang dari beberapa kampus, 6-7 kampus menyatukan diri untuk melihat bagaimana kalau kita ada gerakan Kaukus untuk menyampaikan kepada pemerintah dan masyarakat supaya fungsi masjid yang kita katakan bisa menjadi pusat budaya Sulawesi Selatan, kemudian tempat peribadatan, bahkan masjid terunik 33 di dunia ini, kemudian di Indonesia ada 10 kategori yang cukup besar yang kita miliki, kenapa tidak dipakai untuk tempat ibadah? Itulah gerakan ini lahir untuk sebagai pemantik agar semua orang-orang yang terlibat dalam penentu kebijakan, baik wakil rakyat di DPR, kemudian teman-teman dari akademisi menyoroti, ayolah ada masjid yang nganggur yang sudah 2 tahun belum disentuh, padahal tujuannya adalah bagaimana menggairahkan keagamaan dalam bentuk masjid. Kan di riwayat hadis Bukhari Muslim mengatakan barang siapa yang membangun masjid itu taruhannya adalah dapat istana di surga. Saya kira ini panggilan keagamaan, panggilan keumatan. Ada masjid yang sangat bagus ini, mari kita sama-sama. Bahkan kita sekarang melakukan donasi gerakan donasi 100.000, upaya bagaimana memikat kebersamaan umat Islam di Jazirah Sulawesi Selatan sehingga rasa memiliki ada gitu. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya yang kami lakukan, kami sudah menyurat kepada orang tua kita, penentu kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Nurdin Abdullah, untuk menyampaikan aspirasi yang kami buat dengan 9 poin, begitu juga ke DPR Sulawesi Selatan kami sudah menyurat. Tapi sebelumnya kami juga melakukan upaya minta saran pendapat terutama kepada ulama, yaitu Pak Kiai Haji Sanusi Baco, mengatakan kepada kami silahkan Kaukus ini jalan, yang penting misinya untuk kemakmuran masjid. Begitu juga dari tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Kiai Haji Iskandar Tompo, kemudian Pak Saiful, kami juga sudah ketemu menyampaikan seperti itu. Tidak ada jalan lain, harus masjid ini tetap dilanjutkan. Kemudian kami juga sudah ketemu Dewan Masjid Indonesia, Pak Amin Sam, walaupun dalam bentuk diskusi darin, Kemudian ketemu dengan Pak Agus, semua tokoh-tokoh, dan hal inilah yang menyebabkan kami terpanggil bahwa masjid ini sangat bagus, indah. Kalau tidak diselesaikan dan dianggarkan di kebijakan publik, ini akan menimbulkan berkepanjangan, tidak akan kita gunakan. Jadi memang ini adalah murni untuk gerakan umat, pastebul akhirat, tujuannya cuma akhirat gitu. Jadi tidak ada kepentingan lain. Bagaimana masjid ini, karena saya ingin menyampaikan di tempat yang terhormat di pemirsa TVRI Sulawesi Selatan, orang datang ke Makassar ini kan ada ikon baru. Terus ada ambil selfie, ambil gambar, ditebar kemana-mana. Tapi belum dipakai Jadi ini yang saya minta dimanfaatkan. Jadi kami berharap pemangku kepentingan, gubernur, wali kota maupun wakil-wakil kita di DPR, kami salurkan aspirasi. Mari kita sama-sama kolaborasi dengan Kaukus ini sebagai pemantik saja. Semoga masalah peribadatan di masjid yang indah ini, dan kami tidak mau mempersoalkan ada sesuatu di balik itu, tapi yang jelas kami punya niat bagaimana masjid ini bisa berfungsi dengan baik gitu. Oke Pak, kalau kita melihat dari dana dari pemerintah sendiri, sampai manakah penggunaan dana dari pemerintah dan apa kendalanya hingga saat ini? Jadi sebenarnya di pemerintahan sebelumnya itu itu sudah mengucurkan dana ada sekitar 120 miliar. Anggaran masjid ini dari data-data kami peroleh itu membutuhkan sampai 170 miliar.
masih ada sekitar 80% sudah selesai, tapi yang belum itu seperti pelataran, tempat apa namanya, tempat wudhu yang sifatnya pelataran juga itu butuh sentuhan. Tapi kami sebagai gerakan inisiator ini ingin mengetuk kepada masyarakat, ayo sama-sama kita bikin kolaborasi yang bagus, kemudian kita aspirasi ini jangan dilihat sebagai sebuah gerakan politik, tapi dilihat sebagai gerakan umat, supaya kalau masjid tidak digunakan selama ini saja, kalau sudah 2 tahun pasti ada sesuatu gitu. Apa mobil saja kalau tidak dipanasi, tidak dipakai itu akan pasti ada sesuatu yang harus. Makanya dengan segala hormat barangkali di tempat yang terhormat di TPR, kami menghimbau kepada masyarakat yang mau berdonasi silahkan di playernya kita bisa lihat. Kemudian kami mengharapkan dukungan dari DPR maupun Pak Gubernur menerima kami untuk menyampaikan begini loh aspirasi kita gitu. Ya. Oke, baik Pak. Ini merupakan gerakan sosial atau gerakan umat yang Bapak lakukan. Nah, sejauh mana keterlibatan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama hingga saat ini dengan inisiator gerakan? Ini yang saya sampaikan. Kami ini kaukus juga harus mendengar aspirasi masyarakat gitu. Itu dengan beberapa sekarang kan era media sosial ya, 65-75% itu semua responnya bagus gitu. Responnya bagus, bahkan beberapa tokoh nasional. Bahkan yang saya luar biasa, respon itu ada dari Australia, ada dari Malaysia, ada dari Jambi, ada dari Papua, ada dari Sopeng, ada dari Manado, ada dari Gorontalo, ada dari Surakarta, ada dari Jakarta, ada dari Jawa Timur. Hampir seluruh. Jadi ini sebenarnya ikon Sulsel ini sudah mendapat respon mendunia gitu. Dan ini respon opini publik juga sudah tidak bisa dielakkan. Jadi solusi yang terbaik adalah bagaimana kita sama-sama, terutama kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mari kita sama-sama, kemudian kami ini hanya pemantik. Menyangkut tentang dana, saya kira nanti tugas kami akan melakukan negosiasi dengan wakil kita yang kami hormati, yang berjumlah 85 orang di DPR Sulsel, supaya kalau tidak dianggarkan 2019, dianggarkan 2020. Nah, 2 tahun ini tidak. Kami berharap 2021 sudah dianggarkan. Kemudian di anggaran masih ada sekarang baru bulan Juni. Siapa tahu ada anggaran perubahan, itu bisa dianggarkan supaya masjid ini sudah bisa digunakan. Jadi jangan sampai, saya sebenarnya agak sedih melihat kalau di Pantai Losari melihat ada masjid tidak ada azan. Saya ini kan pengurus yayasan, salah satu masjid di Makassar gitu. Ini kalau ada masjid dalam keadaan mau diperbaiki atau sementara dibangun, suara azan itu tiap 5 waktu ini sudah mendunia, kita punya gambar tapi belum disentuh. Jadi kami ingin menyentuh bahwa ini adalah gerakan umat. Saya juga malu sebenarnya, bahkan ada panglima di Indonesia ini tanya, dia kira itu masjid kita ini sudah selesai. Saya bilang belum, Jenderal. Maka dia sumbang cukup banyak sumbangannya, tapi bukan sumbangan, tapi perhatian ini mulai dari masyarakat bawah. Tadi ditanya, bagaimana keterlibatan? Yang menyumbang 100.000 itu juga dari kelas bawah, bahkan ada polisi air itu jumlahnya dia nyumbang 100.000. Kenapa 100.000? Karena kubahnya ini kan 99. Kalau mau transfer di ATM itu nggak bisa, minimal 100.000. Jadi Rp1 Jadi saya pikir ini adalah gerakan umat, dan saya berdoa kalau bisa tidak terlalu lama masjid ini sudah bisa digunakan. Ya, biar sementara diperbaiki dan saya kira kita mohon hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti bul akhirat. Kemudian ini untuk kita apa sih sebenarnya? Saya punya umur sekarang 58. Apa yang harus saya cari lagi kalau bukan mengurus akhirat gitu? Makanya kami terpanggil dan berusaha sekuat tenaga. Dan teman-teman yang terlibat ada 7 orang sebenarnya dari beberapa universitas ya. Saya sebutkan ada Ibu Sakapati, ada Pak Lulu, kemudian ada Sudirman Numba, ada Arkam Asiking, ada Ian Latanro, dan semua ini orang yang punya idealisme, punya nyali untuk bagaimana. Kalau tidak, masjid ini hanya menjadi hiasan. Bahkan orang menganggap ini bisa jadi candi nanti karena tidak ada aktivitas di dalam gitu. Saya kira itu tujuan utama kami. Target kira-kira berapa nilai yang harus tercapai untuk bisa kita manfaatkan masjid 99 kubah ini? Sebenarnya kalau sudah kami diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang kami hormati, kemudian sudah diterima oleh DPR Sulsel, itu kita akan negosiasi. Memang saya katakan tadi 50 sampai 70 miliar. Gerakan ini hanya sebagai pemantik.
kalau kami dibentuk dalam bentuk yayasan, dan barangkali pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yayasan yang bekerja, saya kira bantuan banyak kita bisa lakukan. Saya kira gerakan Silent untuk menyumbang ini masih di bawah alam sadar ya. Tapi begitu dibuka ada yayasan, kemudian ada pengurus masjid terbentuk, kemudian kita banyak yang bisa bantu. Bisa saya bayangkan hanya dalam waktu 3 minggu sudah hampir 300 juta. Dan itu berarti 1 minggu kita bisa kumpulkan 100 juta gitu. Kalau kita 6 bulan, wah sudah cukup sudah. Oke, jika ada masyarakat yang ingin juga menyumbang Pak di inisiator gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba ini, kemana Pak? Jadi sebenarnya saya bawa handphone di sini, saya ya harus buka ini sebenarnya kalau mau. Jadi saya harus sampaikan bahwa silakan di Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri ini adalah silakan hubungi, di situ ada nomornya. Maaf, saya harus buka dulu ini. Saya buka dulu ini karena jadi yang mau berinisiatif untuk bersama-sama membangun gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba agar kita bisa menggunakan secepat mungkin masjid yang begitu megah, yang berada di pusat kota, bisa Bapak sebut? Gerakan Rp100.000 untuk Masjid 9 Kuba. Bank Syariah Mandiri. 71 40 78 60 92 atas nama Ibu Sakapati. Mungkin bisa tim bisa menulis di running text nantinya, bisa masyarakat luas yang bisa mau berinisiatif untuk gerakan revitalisasi Masjid 99 Kuba bisa menyumbangkan dananya ke rekening yang ada di running text di bawah ini. Baik Bapak, terakhir, kepedulian seluruh elemen masyarakat ini tentu begitu besar untuk kelanjutan hingga pemanfaatan Masjid 99 Kuba ini. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, apa yang menjadi harapan dan pesan kita terhadap penyelesaian Masjid 99 Kuba ini? Pertama, kami minta barangkali political will dari pemerintah. Mari kita bersama-sama berkolaborasi dengan komponen masyarakat, sehingga ini adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab umat. Kemudian yang kedua, lebih penting lagi, jangan sampai masjid ini tidak terpakai, karena kalau masjid sudah terpakai, digunakan untuk sholat, otomatis semua kehidupan di aktivitas di masjid kita ini. Dan ketiga, saya berharap kita akan bangga, masyarakat Sulawesi Selatan akan bangga bahwa Masjid Kuba 99 sudah difungsikan dengan baik. Baik, terima kasih Dr. Hasrullah sudah hadir di studio kami dalam Sulawesi Selatan hari ini. Terima kasih.